Nanti kan Danu seorang JC biasanya duduk di samping kuasa hukumnya, nanti Pak Yosep di tengah sebagai saksi untuk Danu, ya kan? Nah, kan kemarin Danu bersaksi untuk Yosep, nanti Yosep bersaksi untuk Danu, ditanya Bang Taufan, kuasa hukum Danu, biasanya seperti itu kalau di persidangan. Ini kan belum. Halo teman-teman, dimanapun berada, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus Subang yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu, pembunuhan ibu dan anak yang kini sudah memasuki tahap persidangan. Saya mendapatkan info barusan, nanti lanjutan persidangan itu tanggal 6 Mei 2024. Semoga sidang ini cepat menemukan dan vonis siapa sebenar-benarnya para pelaku dalam kasus ini. Ketika kita melihat dan juga menyimak persidangan, memang tidak begitu vulgar karena dilarang untuk live streaming dan juga rekaman. Akan tetapi yang namanya perawak media dan juga YouTuber kan penasaran ya, ingin sekali menyiarkan. Jadi akhirnya ya merekod secara diam-diam atau bagaimanapun itu caranya, karena kita memerlukan sebuah data dan juga apa sebenarnya yang terjadi, kesaksian para saksi dan juga kesaksian para terdakwa, dan juga pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, dan juga pertanyaan dari para kuasa hukum ke para saksi. Itu kan penasaran ya, itulah yang terjadi di persidangan tentunya. Namun di persidangan kasus Subang ini berbeda, tidak boleh untuk live streaming. Yang sangat disayangkan adalah kesaksian dari 6 anggota polisi yang menjadi saksi dalam kasus Subang ini. Karena inilah yang paling disorot. Kenapa paling disorot? Adanya kabar obstruction of justice. Lalu diperkuat dengan keterangan Danu bahwa menurut Danu adanya sebuah intimidasi yang tentunya bikin heran kita semuanya. Apakah benar ada yang melarang untuk mengakui dalam hal kasus? Atau bisa juga Danu ini menyebutkan Yosep, tapi ada yang melarang jangan menyebutkan Yosep, atau bagaimana? Nah, ini sudah menjadi tanda tanya besar publik. Dari mana saya tahu? Dari komentar teman-teman. Itu kan komentar teman-teman itu saya nilai tidak sembarang asal ceplok-ceplok sekomentar ya. Di situ pun banyak sekali analisis yang sangat tajam. Ini menarik luar biasa. Ya, tentunya kita masih tanda tanya besar apakah benar Danu ini diintimidasi. Karena saya sesudah mendengar keterangan itu, dan itu baru saya dengar di persidangan, tentunya adanya intimidasi dari oknum-oknum ini bisa kita analisa apakah benar. Saya bertanya ke sana kemari tentunya, dan ya paling utama saya bertanya ke Indra Zainal yang dulu mendampingi Danu dan Yoris. Indra Zainal tidak menjawab apa-apa sih, belum menjawab sampai saat ini. Saya chatting-chatting juga di sini ya. Tapi semoga nanti saya bisa ketemu dengan Indra Zainal, pengen sekali ngobrol benarkah Danu ini, pengakuan Danu ini. Tapi intinya kan saya hanya sebuah analisa, dan ini sudah memasuki persidangan yang tentunya di persidangan itu tidak sembarang asal memberikan keterangan. Tapi yang namanya di persidangan itu bebas. Bebas bagaimana? Ada keterangan bohong, ada keterangan benar, perang antara bohong dan juga kejujuran. Seperti itulah. Nah, teman-teman, di sini saya melihat komentar publik terbagi dua, ada yang sudah percaya 100%. Bagaimana analisanya dari teman-teman? Karena kita sama-sama di sini banyak sekali analisa. Tidak mungkin Danu ini berbohong, karena ini adalah pengadilan dan tidak mungkin juga Danu bisa menjawab kalau tidak melakukan. Ya, bisa juga seperti itu ya. Karena tidak mungkin juga orang yang mengarang itu lancar, akan lupa. Namun di sini saya melihat dari pertanyaan Pak Rohman ke Danu, ya Danu itu kalau saya melihat di rekonstruksi, dulu saya sempat membaca atau juga teman-teman bisa mendengarkan dakwaan dulu, bahwa Pak Yosep ini meminta bantuan kepada Danu. "Nu, bantuin Mamang." Danu ini ada tulisannya bertanya di situ, "Bantuin apa, Mang?" Tapi ketika mendengar pertanyaan Pak Rohman tadi, Danu, apakah Danu bertanya kepada Yosep? Seperti Yosep seperti ini, "Nu, bantuin Mamang." Jadi Danu katanya tidak bertanya, menurut di keterangan Pak Rohman tadi. Tidak bertanya, "Bantuin apa, Mang?" Tidak seperti itu. Ini mana yang benar gitu kan? Dulu di dalam dakwaan seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, coba dengarkan videonya ya. Ini. Waktu kejadian kamu umur berapa? Nah, di sini 21, udah punya KTP? Danu ya.
Udah punya Ditanya KTP, udah Pak dewasa Rohman. ya? No, bantuin saya dong. Saya pasti nanya dong, bantuin apa gitu. Masa kamu nggak nanya bantuin apa? Enggak apa gitu. Nah, kan tadi sudah menjelaskan, tidak bertanya lagi katanya. Menurut Danu, tidak seperti itu. Nah, lalu Danu usia berapa waktu ada kejadian di tahun 2021? Usianya menginjak 21 dan sudah punya KTP. Apakah sepolos itu tidak bertanya lagi ke Yosep, bantuin apa? Dan ternyata golok pun sudah diceritakan di pecel lele tersebut dan Danu pun tidak tahu diletaknya golok tersebut di mana, tapi sesudah di TKP ternyata di dapur. Jadi mungkin Pak Yosep tidak bilang bahwa Nu ambilin golok di dapur waktu di pecel lele tersebut. Ya, kita nanti kebenarannya ini akan disinkronisasi, akan dikonfrontir antara Yosep dan Danu. Kita kan belum menyimak pertanyaan Pak Ahmad Taufan ke Yosep nanti bagaimana. Luar biasa, ini akan menarik, akan ramai teman-teman. Nanti kan Danu seorang JC biasanya duduk di samping kuasa hukumnya, nanti Pak Yosep di tengah sebagai saksi untuk Danu, ya kan? Nah, kan kemarin Danu bersaksi untuk Yosep, nanti Yosep bersaksi untuk Danu, ditanya Bang Taufan, kuasa hukum Danu, biasanya seperti itu kalau di persidangan. Ini kan belum. Kita simak nanti keseruannya. Baik, teman-teman, dalam kasus Subang ini banyak sekali kita menyoroti juga tentang sebuah yayasan yang menaungi sekolah tersebut, SMA dan juga SMP milik Yosep Hidayah. Nah, kemarin kesaksian Yoris di sini dari dulu sudah mencurigai bahwa pelakunya adalah Danu dan juga bapaknya sendiri dan juga Mimin CS seperti itu. Ini kecurigaan Yoris. Dan sebelum itu di jauh-jauh tahun kemudian, saya kan ya kadang sering juga ke rumah Yoris, sering juga Yoris obrolannya itu menjurus ke papahnya dan juga Danu, Mimin, Abi Arigi, tapi hanya kecurigaan. Tidak sama sekali dia menuduh siapapun. Yang saya simak waktu ngobrol di belakang layar seperti itu. Waktu ya sebelum saya waktu ada pijit-pijit itu dan dia memperlihatkan laptop di rumahnya teman-teman ya. Nah seperti itu. Sama sekali Yoris ini tidak menuduh siapapun. Saya hanya curiga bang. Curiga ke Danu, ke Yosep, ke Imimin, ke Abi Arigi. Seperti itu, hanya curiga. Nah, teman-teman, wajarlah kalau curiga ya. Oke, kita juga kan mencurigai siapapun dalam kasus ini, ya kan? Saling curiga seperti itu. Dalam persidangan ke-6 kemarin, kita sudah menyaksikan di berbagai media YouTube yang sudah diupdate oleh para awak media dan juga YouTuber. Sidang ini yaitu mempermasalahkan tentang kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Kemarin menghadirkan yaitu selain saksi Danu, ada juga saksi Yoris ya. Yang tak lain, Yoris ini yaitu anak dari seorang terdakwa dan terdakwa ini adalah sang papanya sendiri. Nah, teman-teman, di sini Yoris perang dengan papanya. Apalagi pertanyaan Pak Rohman yang saya simak di situ tidak ada di BAP separoh ya. Jadi Yoris sampai murka di situ. Cuman sambil mau nangis ya mungkin sedih juga karena dia ini sudah ditinggalkan mama dan juga adiknya, terbunuh secara mengenaskan. Lalu diungkit-ungkit lagi masa lalunya tidak ada di BAP. Kemarin ceritanya seperti itu. Jadi pertanyaan Pak Rohman keluar dari BAP sampai ribut di sidang dan hakim pun sampai memperingatkan ke Pak Rohman sesuai dengan BAP saja sebuah pertanyaannya kepada para saksi seperti itu intinya. Oke. Nah, sidang pembunuhan kemarin itu saksi Yoris ya sekitar dari jam 5 sore. Jam 17 sampai jam 21 teman-teman ya. Di situ seru sekali Yoris dalam sebuah perdebatan di persidangan tersebut mengungkapkan bahwa sebelum kejadian jauh-jauh hari khususnya dalam seminggu terakhir menurut Yoris, terdakwa atau sang ayah ini yaitu ayah kandungnya sering cekcok dengan ibunya yaitu Ibu Tuti menurut Yoris di persidangan. Ini kita bahas hasil persidangan ya. Sering cekcok juga ribut masalah uang dari yayasan, bahkan sering juga terjadi kontak fisik. Nah, ini saya sandingkan dengan keterangan Pak Kades. Pak Kades sempat juga dulu dalam obrolan biasa kita sambil santai ya. Jadi Pak Yosep sempat juga ada kekerasan fisik ke Ibu Tuti waktu itu. Ternyata benar, seorang keterangan anaknya juga ya.
Ternyata Pak Yosef mungkin galak juga ya, seram juga seperti itu. Oke, dalam setiap kali cekcok, Yoris ini mengatakan terdakwa atau papanya sendiri selalu mengungkit-ungkit masalah yayasan yang menurut Pak Yosef ini, yayasan tersebut dibangun atas kerja keras Pak Yosef sendiri atau dirinya sendiri dengan Ibu Mimin. Nah, disinilah teman-teman, benar kata kita semuanya ada peribahasa, kehadiran orang ketiga dalam suatu rumah tangga, pastilah ada sebuah percekcokan. Itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi, pasti. Ada terjadi cekcok dan masih banyak lagi ya. Menurut Yoris, saya sakit hati sama terdakwa atau sama Saif Papa ini. Setiap bertengkar selalu ungkit-ungkit masalah yayasan. Jadi menganggap yayasan itu adalah kerja keras dia atau sang papa dan juga Ibu Mimin. Nah teman-teman, dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini, jadi Yoris sempat sangat-sangat mencurigai, namun yang saya dengar belum pernah menuduh siapapun ketika obrolan sempat 2 kali waktu itu. Saya sih Bang hanya mencurigai mereka karena dari sifat-sifatnya, dari obrolannya, dari kelakuannya, si papa pun sering juga ada kontak fisik dengan mama, namun hanya mencurigai, saya tidak menuduh seseorang. Kecurigaan tersebut, nah ini terlihat dari gerak-gerik apa tingkah lakunya sang papa dalam sehari-hari dan hari saat mama dan Amel juga dikuburkan, kata Yoris. Sesudah dikuburkan maupun selama tahlil tak terlihat datang, bagaimana juga raut wajah Pak Yosef ini tidak menunjukkan sedih, katanya seperti itu. Jadi Yoris ini sakit hati dengan sang papa.